Kunang-kunang menjelma api. Lampu waktu menyala. Laron-laron berdatangan mengitari sumbu tanpa ragu. Bersukaria mencari kehidupan baru dengan penuh ketentraman. Tak satu pun di antara mereka yang membawa ketakutan untuk terbakar menjadi abu. Atau terlepas kedua sayapnya, lalu jatuh ke muka bumi dan merangkak sampai mati. Karena laron, meski muncul dari tanah, mereka tidak berasal dari tanah. Hingga laron-laron itu tidak memiliki rasa resah untuk bersatu dengan tanah. Laron-laron juga tidak tercipta dari api, dan karena itu tidak punya rasa ngeri untuk terjungkal ke dalam kobaran api. Berbeda dengan laron yang selalu mendekati cahaya lampu, berbagai jenis hewan lain justru bergerak ke arah yang berlawanan. Maka ketika lampu mati, lalu waktu meninggalkan jam dalam kegelapan, hewan-hewan itu saling bertemu dan mengencam kebutuhan malam dengan senjata di tubuhnya. Nyamuk-nyamuk keluar dari tempat persembunyian, berdengung dan melengking mencari cairan segar yang telah tercium oleh tabung penghisap di mulutnya. Nyamuk Anopheles membawa racun untuk membunuh manusia dan hewan lain yang sedang terlupa. Kelelawar-kelelawar membuka mata dan pergi dari dalam gua, memakan buah dan serangga. Kelelawar bertaring tajam menjelma legenda sebagai Dracula, menjadi makhluk penghisap darah di tengah kegelapan dunia. Dan di dalam kegelapan itu juga, entah dari mana asalnya, kunang-kunang memancarkan pesona dari zat luciferin yang terbakar oksigen di lambungnya. Hingga burung hantu dan hewan lain menjadi takut untuk memangsanya. Kemudian manusia menemukan kelip-kelip cahaya yang berpendaran di gelap malam itu sebagai keindahan alam. Walau manusia tak pernah tahu, bahkan juga tak mengerti, kenapa kunang-kunang hanya keluar di malam hari. Apalagi untuk meniru atau membuat zat yang sama untuk memancarkan sinar di punggungnya. Terjungkallah engkau yang tidak menggunakan akal untuk memahami kenyataan semesta di antara langit dan bumi. Tunggulah waktunya. Segala keindahan yang mempesona dapat berubah menjadi bencana penuh api. Seperti juga di negeri petani, di atas pucuk-pucuk daun hijau padi zamrud khatulistiwa ini, wajah malam tak pernah sunyi. Kunang-kunang selalu datang dengan lampu yang bersinar dari tubuhnya. Seolah sawah telah berubah menjadi kota yang menyalakan kehidupan di jauh sana. Lalu hilang di pagi hari dan sembunyi entah di mana. Barangkali saja ke hutan sunyi. Mungkin juga menjelma kelam yang berlari dalam setiap diri. Akan tetapi, pada sebuah negeri yang telah dipenuhi oleh peristiwa, kunang-kunang tak pernah pergi dari dalam cerita. Dengarlah, suatu malam ketika bulan masih menyimpan tubuhnya di balik bumi,
seorang petani berkunjung ke sawahnya. Betapa terkejut ia ketika ribuan kunang-kunang tampak dari kejauhan memenuhi padi dalam area sawahnya. Sementara sawah yang lain terasa gelap tanpa kerlip cahaya. Petani itu kemudian melangkah menuju sawahnya sendiri, menjejakkan kedua kaki di atas pematang yang biasa dilalui. Dan ketika ia telah sampai di area sawahnya, tiba-tiba saja cahaya kunang itu berubah warna menjadi merah menyala, lalu bergerak dan berputar seperti arus sungai. Petani itu tergagap dan tak terasa telah jatuh di dalamnya. Ia pun berenang seperti menyeberangi sebuah danau warna merah dan mengira bahwa dirinya telah meninggal dunia. Tetapi ia tidak tahu apakah tempat itu bernama surga atau neraka. Danau merah mengalir dengan deras dan membawanya ke muara pada satu tempat yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh. Makhluk-makhluk itu seperti hewan, tapi bukan hewan. Seperti manusia, tapi juga bukan manusia. Kadang bergerak, memiliki wajah seperti buah delima yang rusak di ujung tangkai. Kadang juga seperti gerigi mesin yang ingin mengunyahnya. Namun, ia tidak bisa minta tolong atau bertanya-tanya pada makhluk itu. Ia hanya bisa menduga bahwa makhluk-makhluk itu merupakan jelmaan dari keindahan kunang-kunang di sawahnya. Hingga petani tak bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dari kobaran api yang telah mengepungnya. Sampai kemudian tersadar dan dirubung banyak orang di rumahnya, lalu bercerita tentang apa yang dilihat dan dialaminya. Tapi orang-orang menganggapnya sudah gila, disemprot air kelapa berkali-kali, diludahi berkali-kali. Walau begitu, sang petani masih juga tak mau berhenti untuk mengabarkan kisah yang baru saja dialami. Sampai akhirnya tertidur kembali di dekat anak dan istri. Esok harinya, ketika matahari tepat di atas kepala, petani itu bangkit dari tempat tidur dan berlari di jalanan sambil teriak-teriak sekeras-kerasnya, mengajak para petani yang lain untuk berkumpul dan melakukan demonstrasi agar sawah-sawah dan ladang mereka tidak dirubah menjadi bangunan yang serakah, menjadi pabrik raksasa yang memproduksi bahan-bahan kimia. Tapi petani-petani itu menolaknya, bahkan menganggapnya sebagai orang gila. Lalu menceritakan kisah itu kepada orang-orang kampung. Kemudian mengajak mereka untuk menanam kepala kerbau di sawah mereka dan menyebarkan kisah kunang-kunang yang menjelma api itu sebagai dongengan bagi anak-anaknya. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari kejahatan siang dan malam hari. Petani itu berdoa bagi keselamatan diri dan keluarganya, bahkan bagi umat manusia. Sebab berjuta manusia tidak pernah mau membedakan mana yang terang dan mana yang gelap. Tak juga mengerti mana cahaya lampu dan mana cahaya bulan. Hingga setan mampu menipu yang gelap menjadi terang dan yang terang menjadi gelap. Begitu kiranya, kenapa Tuhan berkenan menurunkan tanda dan isyarat bagi siapa saja yang masih memiliki kehendak untuk berkhidmat.
selalu bergerak dan terus bergerak untuk mencari asal-usulnya di antara langit dan bumi, di sepanjang siang dan malam hari.